Namaku Dewi, umurku 29 tahun. Malam ini, aku dan sahabatku Wati ingin melakukan perjalanan ke kampung halamanku di timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. 5 tahun lalu, aku merantau ke Surabaya untuk bekerja sebagai pramuniaga di salah satu outlet pakaian yang ada di Royal Plaza, Surabaya. Setelah bertahun-tahun menahan rindu pada orang tua dan kampung halamanku, akhirnya aku berhasil mendapatkan cuti agak panjang untuk pulang kampung. Jam 9 malam, aku dan Wati berdiri di depan kos di Ketintang. 2 koper besar, 1 kardus, dan masing-masing ransel di punggung. Udara malam Surabaya terasa lembab, bau aspal basah menyeruak meski hujan tak turun. Taksi online yang kami pesan berhenti di ujung gang. Sopirnya lelaki parubaya, berkemeja kotak-kotak dan celana kain longgar. Namanya Pak Yono, tertera di layar ponselku. Senyumnya tipis, matanya lelah. "Kita ke Terminal Bungurasi ya Pak," kataku sambil membuka pintu belakang. "Iya Mbak, silakan," jawabnya membantu mengangkat koper ke bagasi. Mobil mulai melaju keluar gang, lampu jalan memantulkan cahaya ke kaca jendela, membuat wajah kami terlihat pucat. Wati duduk di sebelahku, memeluk ransel. Matanya menatap keluar, mengamati deretan toko yang mulai tutup. "Ke Banyuwangi, Pak," jawabku saat Pak Yono bertanya tujuan. Ekspresinya berubah sekilas. Hanya sepersekian detik, tapi aku sadar. Ia melirik lewat kaca spion tengah. "Berangkat malam ya?" Suaranya rendah. "Iya, Pak, besok pagi harus sampai," jawab Wati. Mobil terus melaju. Suara AC halus bercampur dengan bunyi ban di aspal. Setelah beberapa menit, Pak Yono kembali bicara. "Kalian tahu jalur itu bakal lewat Alas Gumitir?" Aku dan Wati saling pandang. "Iya, Pak. Kenapa?" tanyaku. Ia menghela nafas panjang. "Orang sini percaya di jalur malam itu ada bus yang bukan untuk manusia. Bentuknya normal, tapi penumpangnya tidak semuanya hidup." Wati kekeh kecil. "Pak, jangan bikin kami takut." "Saya serius," ujarnya tenang. "Kalau nanti bus terasa terlalu dingin, semua penumpang diam, dan kalian tidak pernah lihat jelas siapa supirnya, turunlah. Jangan tunggu sampai bus itu berhenti sendiri." Aku menelan ludah. Udara mobil tiba-tiba terasa menusuk kulit. Aku tidak tahu karena AC atau karena kata-katanya. Lalu hening. Jalanan mulai sepi. Lampu-lampu toko hilang satu persatu. Mobil memasuki area terminal. Suara klakson bus besar menyambut. Pak Yono memarkir mobilnya di dekat gerbang masuk Bungurasi. Ia turun, membukakan pintu, lalu menurunkan koper kami. "Jaga diri. Ingat apa yang saya bilang," ucapnya pelan. Kami mengangguk. "Terima kasih, Pak," jawabku singkat. Ia masuk kembali ke mobil, menyalakan mesin, lalu pergi. Lampu belakang taksinya mengecil, tenggelam di antara deretan bus malam yang parkir berjajar. Aku menoleh ke Wati. "Ayo, kita cari bus." Wati menarik nafas panjang. Semoga kata-kata Pak Yono tadi cuma omong kosong. Kami melangkah masuk ke terminal yang remang. Terminal Bungurasi malam itu lengang tapi terasa hidup dengan caranya sendiri. Lampu-lampu neon memantulkan cahaya kusam ke lantai yang basah oleh bekas pel. Bau kopi sachet bercampur dengan aroma rokok yang berat. Suara pengumuman dari pengeras terdengar serak, memanggil penumpang untuk rute kota lain. Di kejauhan, deretan bus malam berjajar rapi. Beberapa sopir berdiri di dekat pintu, merokok sambil mengobrol pendek. Aku dan Wati menyeret koper menuju papan jadwal. Tulisan Banyuwangi muncul di layar digital. Keberangkatan pukul 22.30. Ada beberapa pilihan bus, tapi mataku tertuju pada satu yang baru saja merapat. Catnya bersih, lampu kabinnya redup biru, dan kursinya terlihat nyaman. "Yang ini aja, Deo," Wati menunjuk, "biar nggak capek di jalan." Aku mengangguk. Kami menghampiri kondektur yang sedang memeriksa tiket penumpang. Dia menyambut dengan senyum singkat.
2 orang Banyuwangi, kataku sambil menyerahkan uang. Tengah atau belakang? Tanya kondektur. Tengah aja, jawabku cepat. Kami naik ke dalam bus. Lampu biru di kabin membuat semua tampak sedikit pucat. Bau pendingin udara menusuk hidung. Penumpang sudah setengah penuh. Sebagian duduk sendiri, sebagian berpasangan. Aku sempat melirik ke belakang. Ada beberapa kursi kosong, tapi entah kenapa rasanya berat untuk menatap terlalu lama. Seolah ada sesuatu di ujung lorong yang tak ingin aku lihat. Kursi kami ada di sisi kiri, baris keempat. Aku duduk di dekat jendela, Wati di sebelah lorong. Pendingin udara di atas kepala meniupkan angin dingin yang terlalu dingin untuk ukuran Surabaya. Enak juga kursinya, ucap Wati sambil menggeser punggung ke sandaran. Aku hanya mengangguk. Pandanganku tertuju keluar jendela. Dari sini, kulihat beberapa bus lain parkir tak jauh. Lampu-lampu kabinnya terang, penumpangnya tampak bercakap-cakap. Tapi bus kami jauh lebih tenang. Seorang bapak duduk di kursi depan kami. Tangannya memegang tas kecil, matanya lurus ke depan tanpa berkedip. Di seberang, ada seorang ibu memeluk anak yang tertidur. Nafas si anak pelan, nyaris tak terdengar. Kondektur berjalan menyusuri lorong, memastikan semua sudah duduk. Dia tidak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk. Aku menyandarkan kepala, mencoba santai. Jam di ponsel menunjukkan 22.30 tepat. Mesin bus menyala, suara getarannya merambat ke lantai. Perlahan, bus keluar dari terminal, melewati gerbang, lalu masuk ke jalan raya. Di luar, Surabaya mulai ditelan gelap. Lampu toko berganti dengan pepohonan yang jarang. Aku sempat melirik ke kursi supir. Dari sudut pandang ini, aku tidak terlalu bisa melihat wajahnya. Hanya punggungnya yang tegap dan steering yang bergerak tenang. Kalau bisa, kita berhenti nanti di rest area Jember, bisik Wati. Iya, jawabku, biar bisa minum dan makan roti. Bus mulai masuk tol. Lampu-lampu jalan melintas cepat, membentuk garis-garis cahaya di kaca jendela. Angin dari AC semakin dingin. Aku menarik resleting jaket hingga menutup leher. Sesekali terdengar batuk kecil dari kursi belakang, lalu hening lagi. Hening yang terlalu rapi untuk sebuah perjalanan malam. Aku menutup mata sebentar, mencoba tidur. Tapi kata-kata Pak Yono kembali terngiang. Kalau bus terasa terlalu dingin dan semua penumpang diam. Kubuka mata perlahan. Pandanganku mengarah ke lorong. Semua kepala tegak. Sebagian menatap lurus ke depan, sebagian memejam, tapi tidak bergerak. Tak ada obrolan, tak ada suara televisi, hanya deru mesin yang monoton. Entah kenapa, udara di dada terasa berat, dan untuk pertama kalinya sejak berangkat, aku ingin perjalanan ini cepat sampai. Bus terus melaju di tengah malam. Lampu-lampu jalan semakin jarang. Jendela di sebelahku hanya memantulkan wajah sendiri bercampur siluet pohon-pohon yang melintas. Beberapa jam perjalanan terasa seperti satu tarikan napas panjang. Tidak ada obrolan, tidak ada suara televisi, hanya getaran mesin dan AC yang terlalu dingin. Wati sempat tertidur sebentar, tapi terbangun lagi karena kedinginan. "Aku haus," katanya lirih. "Sabar. Sebentar lagi pasti ada rest area," jawabku. Meski aku sendiri tidak yakin sudah sampai mana. Sekitar pukul 1 dini hari, bus melambat. Dari kejauhan, cahaya lampu terang muncul. Papan petunjuk bertuliskan rest area Jember terlihat di tepi jalan. Rasanya seperti melihat oasis di tengah gurun gelap. Kondektur berdiri di lorong, suaranya pelan tapi tegas. "Istirahat 15 menit. Penumpang mulai bergerak turun. Tidak banyak suara, hanya langkah kaki menuruni tangga bus. Aku dan Wati ikut turun. Udara luar langsung menyergap, hangat tapi lembab. Rest area tidak terlalu ramai. Ada warung kopi, toko kecil, dan deretan meja plastik. Bau gorengan bercampur dengan aroma kopi hitam.
Aku membeli 2 gelas teh panas dan sebungkus roti. Kami duduk di bangku plastik, menghadap bus yang parkir di jarak beberapa meter. Kayaknya semua orang diam banget ya, bisik Wati sambil mengaduk teh. Aku mengangguk. Iya, dari awal gak ada yang ngobrol, paling cuma batuk atau geser posisi. Wati menatap bus kami. Lampu kabin di dalamnya tetap biru. Beberapa penumpang sudah kembali naik. Tapi ada sesuatu yang aneh. Mereka duduk di kursi masing-masing tanpa bergerak, seolah sedang menunggu sesuatu. Aku menelan roti dengan susah payah. Perasaan tidak nyaman itu muncul lagi, sama seperti saat naik bus tadi. 15 menit terasa singkat. Kondektur bersiul memanggil penumpang. Aku dan Wati berdiri. Saat berjalan menuju pintu bus, langkahku melambat. Aku menatap lorong di dalam. Semua penumpang yang sudah duduk tidak menoleh sama sekali. Kepala mereka tegak, pandangan lurus ke depan. Wati menarik lenganku. Ayo Deo. Aku mengangguk, masuk dan duduk di kursi kami. Pintu bus menutup, mesin kembali menyala, lampu biru di kabin tidak berubah. Begitu bus bergerak, aku sadar. Obrolan yang sempat terdengar di awal perjalanan kini benar-benar hilang. Tidak ada suara selain mesin, tidak ada yang tertidur, tidak ada yang bicara. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin kata-kata Pak Yono bukan sekadar cerita. Bus melaju semakin pelan ketika keluar dari jalanan kota. Pohon-pohon tinggi mulai mendekat di sisi kiri dan kanan. Batangnya seperti pagar gelap yang bergerak mundur. Kabin tetap sunyi. Pendingin udara meniupkan hawa dingin yang aneh. Bukan dingin yang segar, tapi dingin yang menusuk tulang. Wati merapatkan jaketnya. Aku menatap keluar jendela, tapi yang terlihat hanya kabut tipis dan cahaya lampu depan bus yang memantul di jalan basah. Entah kenapa, mataku tiba-tiba ingin melirik ke belakang. Awalnya pelan, hanya sampai kursi tepat di belakang kami. 2 orang duduk di sana, tubuh tegap, wajah menghadap lurus ke depan. Tapi ada yang tidak beres. Mereka tidak berkedip. Aku menoleh sedikit lagi ke barisan paling belakang. Dan di sanalah napasku seperti tertahan. Di deretan kursi terakhir, duduk 3 sosok yang seharusnya tidak ada di bus malam. Satu pocong dengan kain kafan lusuh, kepalanya miring seperti tulang lehernya patah. Di sebelahnya, kuntilanak berambut panjang menutupi wajah, bajunya robek-robek. Di sisi lain, ada bayangan hitam tak berbentuk yang hanya duduk diam, tapi terasa menatap ke arahku. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku langsung memalingkan wajah, menatap lurus ke kursi depan. Tangan gemetar memegang ransel di pangkuan. Deo, kamu kenapa? Wati berbisik. Enggak, suaraku serak. Jangan lihat ke belakang. Wati menatapku bingung, tapi matanya sudah berat karena kantuk. Ia bersandar ke kursi, mencoba memejamkan mata. Aku menggigit bibir, mencoba menahan rasa panik yang mulai naik. Beberapa menit berlalu, aku mencoba mengatur napas, tapi rasa ingin memastikan membuatku lirik lagi ke belakang. Sosok-sosok itu masih ada, tidak bergerak, tidak bicara, tapi kehadirannya memenuhi seluruh ruang. Aku mulai memperhatikan hal lain. Sejak keluar rest area, aku belum melihat sopir bus ini menoleh atau bergerak sedikit pun. Dari kursi kami hanya punggungnya yang terlihat duduk kaku di balik kemudi. Aku mencondongkan tubuh, mencoba melihat lewat celah. Setir itu bergerak, tapi tangan sopirnya tidak terlihat. Tangkuku langsung dingin. Aku mendekat ke Wati dan berbisik sangat pelan. Aku rasa kita nggak boleh di sini. Wati membuka mata setengah, wajahnya bingung. Kenapa? Aku hanya bisa menjawab dengan suara hampir tak terdengar. Bus ini salah. Aku menatap ke depan lagi. Kali ini lebih lama. Dari kursi kami, kepala sopir seharusnya terlihat sedikit. Tapi yang kulihat hanya punggung kursi kemudi. Kosong. Setir bergerak pelan.
mengikuti jalur berkelok. Lampu jalan memantul di kaca depan, tapi tidak ada bayangan orang di baliknya. "Deo, kamu lihat apa?" tanya Wati setengah berbisik. Aku menelan ludah. "Nggak ada sopirnya." "Apa?" "Nggak ada orang yang nyetir," ulangku. Dia mencondongkan tubuh, mencoba melihat. Matanya langsung membesar. Astaga! Bis ini tetap melaju dengan kecepatan stabil, seperti dikendalikan sesuatu yang tak terlihat. Penumpang lain tidak bereaksi, tetap menatap lurus ke depan seperti patung hidup. Aku memegang tangan Wati. Jemarinya dingin, basah oleh keringat. "Kita harus turun," kataku. Wati menoleh gelisah. "Turun di mana? Kita di tengah hutan." Suara mesin bergema aneh di kabin, seperti berasal dari jauh. Lampu biru membuat wajah penumpang tampak pucat tak bernyawa. Aku melirik ke belakang. Pocong dan kuntilanak itu masih duduk di kursi terakhir. Kali ini, pocong itu sedikit menunduk, kepalanya miring ke arah kami. Jantungku berdetak kencang. Wati mulai bergumam doa pelan, suaranya bergetar. Aku ikut mengucap doa, berharap bus ini berhenti. Tiba-tiba lampu kabin berkedip sekali. Setir berputar tajam. Bus melambat, lalu berhenti mendadak di sebuah jalan gelap. Dari luar jendela, aku melihat pepohonan tinggi menjulang. Kabut tipis merayap di antara batang-batangnya. Di depan, papan kayu tua bertuliskan alas gumitir nyaris tak terbaca. Pintu bus terbuka sendiri. Tidak ada kondektur, tidak ada sopir. Hanya deru angin malam yang masuk membawa bau tanah basah. Aku menatap Wati dengan wajah pucat. "Kita turun sekarang atau tetap di sini?" Aku menelan ludah, menatap lorong panjang bus yang setengahnya diisi penumpang manusia, setengahnya oleh sesuatu yang bukan manusia. Dan entah kenapa, mereka semua mulai berdiri bersamaan. Mereka berdiri hampir bersamaan. Gerakannya lambat, tapi serentak. Kursi berderit, lantai lorong bergetar pelan. Aku bisa merasakan udara di dalam bus berubah. Lebih dingin, lebih berat. Pocong di baris belakang maju satu langkah. Suara kain kafannya menyeret lantai seperti kain basah. Kuntilanak di sampingnya ikut bergerak. Rambut panjangnya melayang pelan seolah tidak tunduk pada gravitasi. Bayangan hitam di kursi paling ujung seperti membesar, menutupi sebagian lampu biru kabin. "Deo!" Suara Wati pecah, nyaris tak terdengar. Aku memegang erat tangannya. "Ayo lari." Kami berdiri. Lututku lemas, tapi aku memaksa langkah. Bus hanya disinari lampu kabin, membuat wajah penumpang lain yang diam menatap ke depan terlihat seperti topeng pucat. Tak satu pun menoleh. Lorong terasa panjang. Pintu bus terbuka lebar, menampakkan kegelapan hutan di luar. Udara malam menyengat kulit, membawa bau tanah lembab dan dedaunan busuk. Begitu kaki menginjak tanah, hawa dingin langsung menguap digantikan kelembapan yang menusuk. Aku menoleh sebentar ke arah bus dan baru sadar. Dari luar, bus itu terlihat jauh lebih tua. Catnya kusam, kaca jendelanya pecah di beberapa sisi. Lampu depannya redup kekuningan. "Deo, cepat!" Wati menarik lenganku. Kami berlari. Suara langkah kami di tanah basah bercampur dengan suara lain. Suara kain terseret, suara ketukan pelan seperti kuku di kayu. Aku tak berani menoleh, tapi aku tahu mereka mengikuti. Kabut di hutan tebal, menelan pandangan hanya beberapa meter ke depan. Ranting-ranting pohon menggantung rendah, mencakar rambut dan pundak kami.
Nafasku memburu, dada panas meski udara sekitar dingin. Sebuah tawa lirih terdengar dari arah kanan, lalu suara tangisan anak kecil dari kiri. Keduanya begitu dekat, tapi tidak ada wujud yang terlihat. Kami tersandung akar pohon dan jatuh ke tanah. Lututku perih, telapak tanganku kotor oleh lumpur. Saat mencoba bangun, mataku menangkap sesuatu di antara kabut. Bayangan hitam setinggi bus diam menatap ke arah kami. Wati berbisik panik. "Itu apa?" Aku tidak menjawab. Satu-satunya pikiranku saat itu, kami harus menemukan jalan keluar sebelum semua yang ada di bus tadi menutup jalan. Dari kejauhan, kulihat ada cahaya kecil, kuning, redup, seperti lampu minyak. Aku dan Wati berlari menuju cahaya itu. Nafas kami terputus-putus, tapi rasa takut membuat langkah tidak berhenti. Kabut di sekitar semakin menipis ketika kami mendekat. Dari balik rimbun pepohonan, muncul sebuah gubuk tua berdinding papan. Atapnya miring, sebagian ditutup seng berkarat. Cahaya berasal dari lampu minyak yang digantung di teras. Pintu gubuk setengah terbuka, dan dari dalam terdengar suara kursi bergeser. Seorang lelaki tua muncul, rambutnya putih kusut, wajahnya dipenuhi keriput. Di belakangnya, seorang nenek berkerudung busuh berdiri sambil memegang nampan rotan. "Kalian siapa?" suara si kakek serak. Matanya menyipit menatap kami. Aku hampir tidak bisa bicara. Kami turun dari bus. Ada yang aneh." Wati menambahkan, "Kami cuma mau cari aman sampai pagi." Si kakek saling pandang dengan nenek itu. Lalu, ia memberi isyarat dengan tangan. "Masuklah. Malam di sini tidak ramah bagi orang luar." Begitu kami melangkah masuk, aroma kayu tua bercampur wangi asap kayu bakar memenuhi hidung. Di ruang utama, ada meja kayu rendah dan 2 kursi panjang. Lampu minyak di sudut ruangan memantulkan bayangan bergerak di dinding. Nenek itu menaruh nampan berisi 2 gelas teh panas dan piring berisi pisang rebus. "Makanlah dulu, kalian kelihatan pucat." Aku dan Wati saling pandang. Kami duduk, mencoba menenangkan diri. Teh panas itu terasa seperti menyalakan kembali darah di tubuhku. "Kami lihat bus itu." Aku mencoba menjelaskan, tapi suaraku tercekat. Si kakek mengangguk pelan. "Aku tahu. Kadang bus itu muncul untuk mengambil yang tersesat. Kalian beruntung bisa turun." Jantungku berdegup makin cepat. "Pak, mereka tadi ikut turun?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela ke arah kabut. "Tidak semua yang naik mau kalian lihat wujudnya di luar." Wati menggenggam tanganku di bawah meja. Jemarinya gemetar. "Kalian tidur di kamar belakang," ujar si nenek. "Kamar anak kami yang pergi ke Jakarta. Sudah lama tidak dipakai, tapi masih cukup nyaman." Kami mengangguk, meski hatiku masih diliputi rasa was-was. Saat berdiri mengikuti si nenek ke kamar, mataku sempat menangkap sesuatu di dinding ruang tamu. Sebuah foto keluarga yang warnanya sudah pudar. Wajah kakek dan nenek itu masih muda, berdiri bersama seorang anak laki-laki. Tapi, di sudut foto itu, ada bayangan hitam samar yang bentuknya mengingatkanku pada sosok di belakang bus tadi. Kamar yang kami masuki berukuran kecil, dengan dinding papan yang mulai menghitam dimakan usia. Di sudut ruangan ada ranjang besi dengan kasur tipis yang sudah kempis. Bau debu bercampur dingin udara malam menusuk hidung. "Tidurlah di sini. Besok pagi, sebelum matahari naik tinggi, kalian harus keluar dari hutan," kata si nenek sambil meletakkan lampu minyak di meja kecil dekat pintu. Aku dan Wati hanya mengangguk. Begitu pintu ditutup, suara langkah kaki si nenek terdengar menjauh, digantikan kesunyian yang terasa menekan. Wati duduk di tepi ranjang, menatap lantai. "Dew, aku nggak enak. Rumah ini aneh." Aku ikut duduk. "Aku tahu, tapi mau gimana? Kita nggak punya pilihan lain." Beberapa menit kemudian, pintu terbuka sedikit. Si kakek masuk,
membawa 2 mangkuk kecil berisi nasi dan sayur bening. Makan dulu, perut kosong membuat tidur tak nyenyak. Kami makan perlahan. Rasa sayurnya hambar, tapi hangatnya cukup membuat tubuh rileks. Aku hampir lupa rasa takut sampai menyadari sesuatu. Mangkuk yang digunakan retak-retak, seperti sudah lama tak dipakai. Setelah makan, si kakek keluar tanpa banyak bicara. Pintu kembali tertutup, meninggalkan kami berdua dalam diam. Lampu minyak di meja kecil bergoyang pelan, cahayanya membuat bayangan di dinding bergerak aneh. Aku memejamkan mata, berharap waktu cepat berlalu. Tapi menjelang tengah malam, aku terbangun. Ada suara langkah kaki berat di luar kamar, seperti orang berjalan menyeret sesuatu. Wati juga terbangun, menatapku dengan mata lebar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara napas panjang, berat, seperti keluar dari tenggorokan yang dipenuhi air. Aku menahan napas. Lampu minyak berkedip sekali, lalu kembali stabil. Wati berbisik sangat pelan. "Deo, pintunya nggak dikunci." Sebelum aku bisa berdiri, lantai di depan pintu berderit dan sesuatu mulai mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Aku dan Wati menahan napas. Ketukan itu berhenti, digantikan suara gesekan seperti kuku panjang menggores kayu pintu. Jantungku berdegup di telinga, membuatku nyaris tidak mendengar apapun selain detak yang saling bersahutan. Kemudian sunyi, begitu sunyi. Aku sampai tidak yakin tadi benar-benar ada suara. Kami duduk terpaku di ranjang sampai kantuk datang lagi, entah karena lelah atau pasrah. Saat mata mulai terpejam, samar-samar aku merasa kasur bergoyang pelan, seperti ada yang duduk di ujungnya. Tapi aku tidak berani membuka mata. Aku terbangun karena cahaya terang menyilaukan wajah. Refleks aku mengangkat tangan menutupi mata. Udara pagi yang lembab menyelimuti kulit. "Deo, ini..." Suara Wati tercekat. Aku membuka mata sepenuhnya. Pandanganku langsung membeku. Kami tidak berada di kamar gubuk itu. Ranjang besi, dinding papan, dan lampu minyak hilang. Kami berbaring di atas tanah yang dipenuhi rerumputan liar. Di sekeliling, pepohonan tinggi menjulang. Dan yang paling membuat darahku membeku, di bawah tubuh kami ada gundukan tanah panjang, di ujungnya berdiri batu nisan tua yang tertutup lumut. Tulisan di nisan nyaris tak terbaca. Tapi aku bisa melihat jelas satu hal. Ada 2 foto oval yang warnanya sudah pudar. Wajah kakek dan nenek yang semalam memberi kami makan. Beberapa orang berdiri beberapa meter dari kami, menatap heran. Seorang bapak berkaos oblong berkata pelan, "Kalian semalam tidur di makam tua itu, sendirian. Tidak ada rumah di sekitar sini." Kakiku lemas. Wati menatapku, wajahnya pucat. Dan dari arah hutan, terdengar samar deru mesin bus yang semakin mendekat. Deru mesin itu semakin jelas, menembus kabut pagi yang tipis. Warga yang tadi berdiri di tepi jalan saling menatap, beberapa melangkah mundur. Aku dan Wati masih duduk di tanah, belum sepenuhnya sadar apakah ini mimpi atau kenyataan. Dari balik tikungan, muncullah sebuah bus. Warnanya pudar, catnya terkelupas di beberapa sisi. Lampu depannya kuning redup, dan di kaca depannya tidak ada papan tujuan seperti bus lain. Bus itu melambat saat mendekati kami. Mesinnya berderu dalam nada yang aneh, seperti suara mesin tua yang bercampur dengan dengungan rendah. Aku menelan ludah. Wati memegang lenganku erat-erat, jemarinya gemetar. Pintu bus terbuka dengan desis panjang. Dari dalam, kabin itu terlihat kosong. Tidak ada sopir, tidak ada kondektur. Hanya deretan kursi yang diselimuti cahaya biru pucat. Dan di kursi belakang,
aku melihat lagi sosok pocong dan kuntilanak yang semalam duduk di bus yang kami tumpangi. Mereka tidak bergerak, tapi aku merasa mereka menatap, menunggu. Seorang ibu di antara warga berbisik, "Itu bus yang gak pernah singgah di terminal. Kadang muncul di sini lalu hilang begitu saja." Bus itu tidak membunyikan klakson. Tidak ada tanda-tanda mengajak naik. Tapi pintunya tetap terbuka, seolah memberi kesempatan. Angin dingin keluar dari dalamnya, membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Wati berbisik di telingaku, "Deuh, kalau kita diam di sini, apa mereka akan..." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Dari kursi paling depan, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak ke arah pintu. Langkahnya berat, tapi teratur, membuat lantai bus berderit pelan. Aku tahu, kalau kami tetap di sini, sesuatu akan memaksa kami masuk. Dan di tengah kabut, di antara tatapan warga yang membeku, aku dan Wati hanya bisa saling menatap. Antara berlari atau menerima undangan yang tidak akan pernah bisa dibatalkan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua perjalanan malam hanya tentang jarak dan waktu. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika. Sesuatu yang berjalan berdampingan dengan kita tapi tak kasat mata. Pesannya sederhana, selalu dengarkan firasat sekecil apapun itu. Kadang rasa tidak enak di hati adalah peringatan untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak terlihat. Jangan pernah mengabaikan doa dan selalu jaga